untuk mengakui Haji Darip dirinya saja. Belanda nggak langsung percaya, disiksa dulu. Dan Haji Darip sendiri itu mendapatkan senjata justru pasokan dari Surabaya. Jika berbicara tentang proklamasi, yang dibahas biasanya adalah peristiwa 17 Agustus 45. Namun nyatanya sebelum dan sesudah peristiwa tersebut ada peran masyarakat yang begitu dahsyat. Inilah jalan revolusi yang ditempuh oleh para jago Betawi di tanah Jakarta. Suasana mencekam turut mewarnai hari-hari menjelang kemerdekaan. Kala itu, Indonesia masih dalam bayang-bayang kekuasaan Jepang. Namun kekuatan rakyat untuk mencapai kemerdekaan tak dapat dibendung. Pada masa Jepang, Bung Karno itu kan lebih cenderung bergerak di atas tanah ya, berkolaborasi dengan pemerintah Jepang. Tapi ada juga yang di bawah tanah. Nah, kelompok Sahrir dan kawan-kawan ini itu lebih cenderung di bawah tanah. Itu yang berhubungan dengan para jagoan-jagoan, para tokoh-tokoh agama di level-level kampung, di Jakarta, di Bekasi, di Depok, di Tangerang, dan lain-lain itu. Jago memiliki tempat tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan. Seperti peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta 16 Agustus 45 Karengas Dengklok yang diinisiasi oleh Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari Pemuda Menteng 31. Selama perjalanan dari Jakarta, Karawang hingga Bekasi, para jago membantu keamanan dan keselamatan selama di perjalanan. Itu sebabnya begitu penculikan Soekarno-Hatta, selain menggunakan barisan-barisan pemuda di Menteng 31, juga bekerja sama dengan para tokoh-tokoh ini. Ya, meski Jago berada di gerakan bawah tanah, Jago memiliki posisi penting ketika terlibat dalam peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Menurut dosen sejarah perkembangan masyarakat Betawi, Siswantari, kata Jago sering disamaartikan dengan kata jagoan. Padahal, dua kata tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Orang mengenalnya hanya konsep jagoan aja gitu yang dikenal, tapi konsep jago sendiri nggak terlalu dikenal banyak orang gitu. Sebenarnya dalam khasana orang Betawi ada dua yang membedakan antara jago dan jagoan itu sendiri. Kata jago sendiri kan dari kata permainan, seperti itu dari kata jogo dari bahasa Portugis. Seorang jago dia bergerak untuk membela kebenaran dan dasarnya adalah dasar agama. Kalau jagoan itu dasarnya kebalikannya, dia hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Para jago biasanya berasal dari laskar-laskar rakyat. Dalam buku Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta oleh Robert Cribb, laskar berasal dari bahasa Urdu yang berarti tentara atau pasukan. Selama masa pendudukan Jepang, laskar disebut gyugun atau pasukan sukarela. Ayo, kumpul! Sementara itu, Jago sendiri identik dengan sosok berani mati, bahkan lekat dengan dunia kriminal. Hai Hena, selama masih ada napas gue pantang menyerah. Lo kira gue takut mati? Company tukang peres orang kampung. Dalam cerita-cerita rakyat Betawi, sosok Jago dikenal dengan tokoh bernama Si Pitung dan Si Jampang yang digambarkan sebagai pembela rakyat kecil. Di sono orang dihormatin bukan karena kebaikannya, tapi karena duitnya yang banyak. Siswantari menambahkan, penggambaran Jago ini berkaitan dengan asal mula Jago yang lahir dari Omen London atau daerah pinggiran Batavia.
Karena kita lihat Batavia atau Betawi pada waktu abad 19 merupakan daerah tanah partikelir yang dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Jadi mereka bergerak untuk menentang tuan-tuan tanah itu karena dianggap menindas rakyat seperti itu. Tanah-tanah partikelir di bagian timur Jakarta yang meliputi Jatinegara, Klender, Bekasi, hingga Karawang melahirkan gerakan rakyat yang menentang adanya tuan tanah dari masa kependudukan kolonial. Begitu pula di masa Jepang hingga agresi militer Belanda. Kawasan ini menjadi saksi serangkaian momen akbar hingga peristiwa memilukan. Bahwa peperangan sekarang ini bukanlah hanya peperangan Dainepon saja, tetapi adalah peperangan kita pula. Peperangan seluruh benua Asia. Inilah suasana rapat akbar di lapangan Ikada 19 September 45. Momen bersejarah setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 45. Suasana gembira dan hikmat menyelimuti masyarakat untuk menghadiri pidato membara Bung Karno. Rapat ini bahkan terancam gagal karena pihak Jepang tidak menyetujuinya. Kondisi Jakarta pun penuh ancaman pasca kemerdekaan. Lalu, bagaimana bisa menghimpun massa hingga ratusan ribu orang dalam satu tempat dengan keadaan penuh ancaman? Tokoh ini tak banyak diungkap dalam sejarah literatur kemerdekaan Indonesia. Namanya adalah Haji Darip, sosok yang dapat menggerakkan massa dalam waktu sekejap. Dari kawasan Klender inilah di mana cerita tentang Haji Darip dimulai. Terletak di kota administrasi Jakarta Timur, Klender sebagai wilayah bekas tanah partikelir menyimpan cerita kepahlawanan seorang jago bernama Haji Darip. Haji Darip berperan dalam mengumpulkan massa dari kawasan Klender menuju lapangan Ikada yang kini dikenal dengan tempat berdirinya Tugu Monumen Nasional. Menurut Komarudin, anak dari pasangan Haji Darip dan Napsiah ini, atas permintaan Soekarni dan pemuda Menteng 31, Haji Darip mengorganisir massa menuju lapangan Ikada. Itu dari nyak saya, dia mengerahkan massa ya untuk prosesi rapat akbar di lapangan Ikada. Itu dari nyak saya sendiri. Sehingga pada saat rapat raksasa Ikada itu dari Bekasi aja udah sekitar 15.000 orang. Haji Darip juga kan dihubungi oleh tokoh-tokoh itu. Nah, jadi dia kerahkan semua masyarakat yang cinta kepada merdeka ini untuk datang ke Jakarta. Sosok Haji Darip semakin menarik saat dirinya muncul di hadapan masyarakat. Menurut keterangan keluarga, peristiwa ini terjadi sekitar bulan September 45 saat Bung Karno mengunjungi wilayah Klender. Jadi saya nggak percis. Cuman duga-duga saya mungkin itu waktu rapat akbar di Kampung Pertanian Klender. Saya duga-duga kayak gitu tuh. Sebab apa? Itu keakraban karena bawa kakak saya dari Haja Muniati sama Haja Hayati itu kayak gitu. Sebabnya yang sebenarnya saya tahu itu betul-betul membangkitkan semangat. Jadi orang nggak boleh yang dengar dari yang pernah hadir itu acara di Kebun Singkong itu Klender, Kampung Pertanian waktu sekarang itu tetap membangkitkan semangat juang ada. Dari gambar ini terlihat kedekatan Haji Darip dengan Bung Karno yang begitu akrab. Tahun 1886, Muhammad Arif lahir dari pasangan jawara silat asal Klender bernama Haji Kurdin dan sang ibu Hajah Nyai Mai yang masih keturunan Pangeran Jayakarta. Sejak kecil, Arif telah menempuh pendidikan agama di Mekah. Saat pulang ke tanah air, Arif belajar bela diri silat dan mengajar ilmu agama. Sepak terjang Haji Darip dalam dunia jawara semakin populer. Kekuasaan wilayahnya meliputi Klender, Jatinegara, serta Pulau Gadung. Berdasarkan keterangan keluarga, Haji Darip juga membentuk bara atau barisan rakyat.
Menurut Kolonel Kusuma dari Pusat Sejarah TNI, Bara lahir setelah pemuda Menteng 31 membentuk Komite Fun Aksi pada 2 September 45. Pemuda-pemuda yang ada di Menteng Raya 31, dia berkomitmen berjuang untuk kemerdekaan. Komite Fun Aksi, ada 3 aksi yang dilakukan, yaitu membentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia. Kemudian yang kedua adalah BARA, Barisan Rakyat, dan yang ketiga adalah Barisan Buruh Indonesia. Ancaman kembali datang saat tentara Belanda membonceng Nika kembali datang ke Jakarta untuk mengusir Jepang. Ternyata, kedatangan sekutu malah membawa segudang masalah bagi negara yang baru merdeka ini. Jadi di tahun 46 bulan Januari, itu terjadi hijrah ibu kota dari Jakarta menuju Jogja. Dan Jakarta menjadi kota diplomasi. Di sana hanya ditinggalkan Sultan Syahrir yang sebagai perwakilan pemerintah yang ada di Jakarta. Lalu di situ yang muncul bukan Belanda, sekutu ya. Tadinya tentara sekutu diterima dengan baik, tapi dengan adanya tentara Belanda yang membonceng, akhirnya para pemuda-pemuda, para jawara-jawara ini, para jagoan-jagoan ini curiga, dan kemudian benar yang terjadi. Ternyata di mana-mana terjadi penyerangan-penyerangan terhadap penduduk, terus kemudian pemuda-pemuda yang melakukan, yang dicurigai kemudian ditangkap, disiksa, bahkan ada juga yang dibunuh. Kawasan Klender menjadi penting sebagai basis pertahanan Jakarta. Kawasan ini juga disebut sebagai tempat penghasil beras untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bagian timur Jakarta juga menjadi jalur keluar masuknya senjata pejuang. Kehadiran Inggris dan Belanda membuat pemimpin Bara ini geram karena sekutu membuat kekacauan. Kalau jumlahnya yang pakai hitungan jari agak susah ya. Sebab apa? Kalau dia udah teriak aja dari turun, dengan spontan masyarakat ikut. Dari Bekasi, dari Cakung, dari mana, turun semua, termasuk dari kota. Dia tahu kalau ada perang di Pangkalan Jati. Waktu itu kalau nggak salah Inggris ya. Turun. Itu aja dari turun, ya udah masyarakat situ langsung ikut bertempur. Tembak-tembakan yang Dan Haji Darip sendiri itu mendapatkan senjata justru pasokan dari Surabaya, yang memberikan adalah Dr. Mustopo. Itu ada universitas ya kan, Mustopo Beragama. Itu yang kemudian Haji Darip kemudian menjadi di samping ke ketokohannya, dan dia juga punya hubungan baik dengan Mustopo yang memasok senjata. Selain mampu menggerakkan massa, jago identik dengan kekuatan spiritual yang melekat kuat. Menurut keterangan keluarga, Haji Darip yang berbadan kecil ternyata mampu menghadapi siksaan tentara Belanda yang ingin menangkapnya. Untuk mengakui Haji Darip dirinya saja, Belanda nggak langsung percaya, disiksa dulu. Disiksa di Ancol, ditarik pakai truk, dimasukin ke laut, dikarungin, diikat pakai kabel gini. Luar biasa, dia ini cerita langsung kali ini. Dinaikin ke atas truk, waktu mau jalan, di batu bulu seret, dilemparin lagi ke bawah truk, seret-seret di Ancol. Saya tanya, bagaimana tuh Mbak rasanya Mbak? Tuh nanya malam Jumat, waktu itu setiap malam Jumat pengajian. Bagaimana rasanya Mbak? Ya gue tidur aja katanya. 38 tahun berlalu sejak kepergian Muhammad Arif atau yang dikenal dengan nama Haji Darip. Makamnya yang sederhana di kawasan Jatinegara Kaum ini setiap tahun dikunjungi oleh keluarga besarnya. Perjuangan Haji Darip turut diapresiasi dengan rencana pemberian nama salah satu ruas jalan di kawasan Jakarta Timur. Menurut keterangan Wali Kota Jakarta Timur periode 2008-2012 ini, pemberian nama jalan tersebut telah ada sejak tahun 2004 saat kepemerintahan Gubernur Sutioso. Sayang, rencana ini harus kandas di tengah jalan.
kami mendapat jawaban tertulis dari Pak Sutioso bahwa ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dan sekali lagi kita dengar tadi sampai saat ini memang secara tertulis yang rapi itu kisah perjalanan perjuangan beliau belum tertata dengan baik. Nah, itu sebabnya di antara anggota-anggota tim penamaan jalan mungkin saja ada yang belum setuju sehingga memang dengan sangat terpaksa menolak usulan tersebut. Dalam buku Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, Haji Darip dikisahkan menyuntikkan merkuri ke pembuluh darah pengikutnya sebagai jaminan kekebalan melawan musuh. Hal tersebut dibantah keras oleh keluarga besar Haji Darip. Yang saya tahu itu enggak ada, yaitu ya ada ilmu agama dari Quran dan apa itu, ada amalan-amalan untuk jaga diri. Ya, karena kan. Jadi Haji Darip itu berkat ilmunya itu pernah ditembakin itu dari kapal itu pelurunya nggak meleduk. Setiap orang yang saya sendiri ya berhadapan dengan Haji Darip itu kalau kita melihat pancaran matanya itu orang nggak bisa. Kayak begini. Siapa aja yang berhadapan dengan Haji Darip pasti begini. Bahkan anak sendiri? Iya, nggak bisa begini. Takut bagaimana alasannya. Kita itu begitu. Tahun 47 menjadi tahun tersulit bagi para jago yang berada dalam badan kelaskaran dengan digalakannya reorganisasi dan rasionalisasi tentara atau RERA yang digagas oleh Muhammad Hatta. Sistem ini mendorong mereka untuk memilih masuk ke dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia atau menolaknya. Hatta berpikirnya berbeda. Kita setelah perjanjian Renville itu negara dalam kondisi tidak punya uang. Bagaimana membiayai tentara, bagaimana membeli alutsista, nggak punya uang. Jadi bagaimana caranya agar tentara tetap eksis, direorganisasi dan dirasionalisasi. Tujuannya apa? Supaya kecil, efektif, efisien. Jadi tentara Indonesia cuma satu, yaitu TNI, tanpa lagi adanya laskar itu. Tapi efek sampingnya, ada yang setelah RERA ini dia mental menjadi tentara dari kelompok kiri, ada yang terpental jadi tentara di kelompok kanan. Nah, kedua-duanya melakukan pemberontakan. Sementara itu, Ali Anwar, peneliti sejarah Bekasi, berpendapat kebijakan ini sebagai jalan keluar untuk mengatur badan-badan perjuangan. Ya bisa dikatakan begitu, tapi memang mau tidak mau itu harus pilihan. Ini negara sudah merdeka, maka itu harus diatur. Yang mengatur adalah negara. Tapi tentu kan beda antara negara waktu masih Hindia Belanda dengan Jepang dan Republik Indonesia, mengatur kan berbeda. Jadi mereka ya tidak akan tinggal dipilih tadi. Kalau mau jadi tentara silakan, mau jadi ini silakan. Yang tidak, kan pilihan ada hanya tiga. Mau jadi pejuang, mau jadi pengkhianat atau pecundang. Salah satu jago yang akhirnya memilih untuk bergabung bersama TNI adalah jawara dari Senen, Imam Syafi'i atau Bang Pie, pemimpin Laskar Rakyat Jakarta Raya. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Keamanan Rakyat di era Presiden Soekarno. Ada pula Kiai Haji Nur Ali, pemimpin Laskar Rakyat Bekasi yang dijuluki Singa Karawang Bekasi. Ia memimpin warga Bekasi mengusir tentara Nika dan Belanda di Jawa Barat tahun 47. Ia memilih jalan sebagai ulama selepas Perang Revolusi. Pak Komar, sekarang kita di makam Haji Darip Klender ya, nama populernya. Iya. Kalau kita lihat di sini tulisannya Darif, tapi populer namanya Darip. Nah, dari F menjadi P itu menurut Pak Komar? Sebetulnya Darip ya. Baik yang membahasakan lidahnya lidah Arab ya, jadi F kayak gitu. Darif bin Kurdin tutup usia pada umur 94 tahun. Banyak yang mengira usai Perang Revolusi, Haji Darip berprofesi sebagai ulama dan pedagang.
Faktanya, Haji Darip masuk dalam organisasi tentara. Bahkan ia menyandang pangkat kapten sebagai penasehat Batalion Resimen 7 Brigade 3 Kian Santang, Divisi 1 Siliwangi. Keputusan ini diambil demi kesejahteraan pengikut Haji Darip yang masuk dalam anggota TNI. Dia kan orang yang nggak pernah mau nerima yang namanya pensiun ya, tapi dipaksakan sama anak buahnya. Kenapa? Sebab kalau Pak Haji Darip nggak mau menerima pensiun, nanti anak buahnya nggak bisa ditandatanganin gitu. Akhirnya kan terpaksa dia mau lah. Akhirnya dia di buku pensiunnya ditaruh di kapten ya. Keberanian dalam menghadapi musuh tak hanya sekedar mampu mengangkat senjata atau sukses dalam berstrategi. Para jago mengubah nasib mereka dengan terus berperang, meski harus menghadapi jalan akhir yang begitu sulit. Namun, mereka adalah pahlawan yang tak mengenal kata takut. Kisah Haji Darip adalah satu dari sekian banyak peran masyarakat dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Kisahnya memang unik dan menarik. Keberanian dan tekad kuat adalah inspirasi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.